Halo semua, kami dari kelompok 2 SIM A akan mempresentasikan proyek UAS kami yang berjudul Aplikasi Stock Management. Anggota-anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Handra Dermawan, kemudian Helen, Jackson, Jonathan, dan Tasya Chandra, dengan dosen pengampu Mangapu Siahan. Yang pertama, how to use the app and the system flow. Pertama, kita membuka aplikasinya dulu. Nah, ini tampilan aplikasi login. Di sini kita bisa memasukkan username dan juga password untuk login ke aplikasi. Apabila username atau password tidak sesuai, maka akan muncul username dan password doesn't match. Nah, jika password dan username telah benar, maka akan bisa login ke halaman aplikasi. Ini bisa kita lihat flowchart login ini. Ketika berada di halaman login, pengguna akan menginput username dan password. Apabila username dan password valid, maka akan dibawakan ke halaman home screen dan task login akan habis. Apabila username ataupun password tidak valid, maka akan muncul incorrect password dan pengguna harus mengisi ulang username ataupun password. Pada halaman home ini ada 4 pilihan, yaitu users, dealers, product, dan sales. Jika kita klik masing-masing ini, maka akan masuk ke halaman masing-masing. Seperti yang pertama, users. Jika diklik, akan masuk ke halaman users. Kemudian dealers akan masuk ke halaman dealers. Kemudian ada products. Dan yang terakhir ada sales. Jika diklik, juga akan masuk ke halaman sales. Kemudian jika pengguna ingin logout, tekan tulisan logout ini dan akan logout secara otomatis. Sekarang kita mulai dari yang pertama, yaitu users. Di halaman users ini bisa kita lihat terdapat tabel data-data pengguna yang sudah terdaftar di sini. Kemudian kita juga bisa menginput data-data baru, seperti contohnya kita sekarang menambahkan data baru dengan first name pengguna, kemudian last name pengguna juga. Kemudian username, nama saya sendiri, password, email, dan telepon. Kemudian ketika klik add users, akan muncul konfirmasi apakah data-data yang input telah benar. Jika kita klik no, maka kita bisa mengubah data-data yang kita input tadi. Jika klik yes, nah di sini akan muncul dan memberitahukan bahwa username yang kita masukkan sama dengan yang telah terdaftar di sini. Maka username kita tidak boleh sama. Nah, setelah itu kita klik yes, maka data yang diinput tadi akan masuk ke data-data tabel di sebelah sini. Nah, jika pengguna ingin menghapus atau disable data yang terdapat di sini, klik disable user ini. Nah, kemudian jika kita klik no, maka tidak akan ada terjadi apa-apa. Kemudian jika klik yes, maka data tersebut akan di-disable. Di sini kita bisa lihat flowchart home screen-nya. Ketika pengguna mengklik users, maka akan dituju ke halaman users. Kemudian jika pengguna klik dealers, maka akan dituju ke halaman dealer screen, dan juga seterusnya. Ketika sudah masuk ke halaman masing-masing, maka task home ini akan habis atau end. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai flow di user screen ini. Jadi ketika pengguna membuka form untuk users ini, maka dia akan ditujukan ke user screen.
Kemudian sistem akan menunjukkan data di dalam data grid yang diambil dari database tabel users ini. Kemudian ketika pengguna mengklik back button, maka pengguna akan ditunjukkan kembali ke home screen dan form untuk user screen ini akan end. Ketika pengguna ingin menginput data, yaitu dia menginput data yang dibutuhkan seperti username, nama, password, dan sebagainya, dan pengguna mengklik add user, maka sistem akan menanyakan apakah semua input sudah diisi. Dan apabila sudah diisi, maka dia akan menunjukkan apakah semua data itu benar dengan memanfaatkan struktur data linked list. Dan apabila semua data sudah benar, maka sistem akan mengecek apakah ada username yang sama. Apabila ada username yang available, maka sistem akan meng-save data tersebut dan menunjukkan user added. Kemudian sistem akan meng-refresh tabel tersebut. Setelah itu, apabila pengguna ingin meng-disable salah satu usernya, maka dapat select salah satu row tersebut. Kemudian pengguna dapat mengklik disable usernya. Kemudian akan memunculkan konfirmasi apakah ingin disable user tersebut. Apabila pengguna tekan yes, maka sistem akan meng-disable user tersebut dan menunjukkan message user disabled. Kemudian sistem akan meng-refresh data grid tersebut. Perkenalkan, nama saya Helen dan sekarang saya akan melanjutkan presentasi mengenai flowchart dealer screen. Jadi ketika user menuju ke dealer screen, akan muncul sebuah tabel yang menunjukkan data seperti dealer ID, dealer name, dan lain sebagainya. Kemudian ketika user mengklik back button, maka tampilannya akan kembali ke halaman home screen. Seperti ini, back button ke halaman home screen. Terus di tampilan dealer screen, user bisa menginput data berupa dealer's name, email address, dan telepon. Kemudian ketika user mengklik button add dealer, maka sistem akan mengecek apakah semua data sudah terisi. Jika sudah, maka akan muncul sebuah warning yang menanyakan apakah data yang sudah diisi sudah benar. Jika iya, maka data-data tersebut akan di-save dan akan muncul sebuah message dealer added. Kemudian tabel tersebut akan refresh dan muncul data-data yang baru. Sekarang mari kita ke aplikasinya. Dealer name misalkan kita isi sembako 555, kemudian email address 555sembako@gmail.com. Kemudian addressnya misalkan kita isi Batam, nomor telepon 081256798787. Kemudian kita add dealer, akan muncul konfirmasi apakah data sudah benar. Apabila iya, kita klik yes dan OK, maka tabel sudah di-refresh dan muncul data-data yang baru di tabel ini. Selanjutnya, di tampilan dealer screen ini, user juga dapat mendisable data-data yang diinginkan dengan cara memilih barisan data yang ingin di-disable. Kemudian user mengklik button disable dealer. Lalu sistem akan menanyakan konfirmasi akan disable dealer. Jika tidak confirm, maka data tersebut tidak terdisable. Sedangkan apabila confirm, maka data tersebut akan di-disable dan muncul sebuah pesan dealer disabled. Kemudian tabel tersebut akan refresh dan muncul data-data baru di tabel dealer screen. Sekarang mari kita ke app-nya. Misalkan kita ingin mendisable yang ini. Kemudian kita klik disable dealer. Lalu ada konfirmasi, yes, dan hilang datanya. Perkenalkan, nama saya Jackson. Selanjutnya saya akan melanjutkan pada bagian tampilan produk. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai flowchart yang terdapat pada tampilan purchase stock ini terlebih dahulu. Berikut ini merupakan flowchart dari product screen. Yang pertama yaitu ketika user menuju ke product screen, maka akan muncul sebuah tabel yang menunjukkan data. Tabel ini yaitu tabel yang terdapat di sini, yang menunjukkan data seperti purchase ID, product ID, dan lain sebagainya. Kemudian, jika user mengklik back button,
maka tampilannya akan kembali ke halaman home screen. Kemudian, di tampilan ini juga terdapat button product name list. Jika user mengkliknya, maka tampilannya akan menuju ke tampilan product name. Kemudian di tampilan product screen, user dapat menginput data seperti dealer name, item name, dan lain sebagainya. Kemudian ketika user mengklik button purchase, maka sistem akan mengecek apakah semua data sudah terisi. Jika sudah, maka sistem akan menanyakan apakah data tersebut sudah benar. Jika sudah benar, maka data-data tersebut akan di-save, kemudian akan muncul sebuah message new purchase added. Kemudian tabel tersebut akan refresh dan muncul data-data terbaru. Dan di tampilan ini, user juga dapat melakukan penghapusan data, yaitu user tinggal memilih baris yang ingin dihapus, kemudian user mengklik button delete, maka sistem akan menandakan apakah confirm delete data. Jika tidak confirm, maka data tersebut tidak akan terdelete, dan jika true atau confirm, maka data tersebut akan di-delete dan muncul sebuah message product delete dan akan refresh table, dan kemudian data-data terbaru akan muncul pada table yang terdapat pada tampilan produk. Sekarang mari kita lihat ke aplikasinya. Yaitu di sini ada tombol back. Jika user mengkliknya, maka akan kembali ke home. Dan di sini juga terdapat product name list. Jika user klik, maka akan menuju ke tampilan product name list. Dan di sini user dapat menginput data dealer name, misalnya toko batu haji, dan product name, misalnya tiang besi. Dan di sini user dapat mengisi purchase date-nya, misalnya today. Kemudian di sini akan muncul ID sesuai dengan ID yang terdapat dalam database. Kemudian di sini user dapat menginput purchase price-nya, misalnya 50.000. Kemudian kuantitinya sebanyak 3. Dan di sini nanti secara otomatis sistem akan menghitungnya. Dan selling price-nya kita menjual sebesar 60.000. Kemudian kita tekan button purchase, maka akan confirmation. Jika no, maka data tersebut tidak akan di-save. Dan jika user menekan yes, maka data tersebut akan muncul pada tabel ini. Dan di sini kita juga dapat melakukan penghapusan data. Yaitu user tinggal memilih salah satu baris yang ingin dihapus. Misalnya baris pada yang tadi kita input, kemudian user menekan button delete dan user menekan yes. Nah, maka data tersebut akan terhapus. Selanjutnya, kita lanjut pada tampilan product name list. Sebelumnya, saya akan menjelaskan flowchart yang terdapat pada tampilan ini. Yaitu yang pertama, ketika user menuju ke tampilan product name list ini, sama seperti sebelumnya akan muncul sebuah table yang menunjukkan data-data. Seperti ini, data-data produk yang terisi, product ID, product name, dan lain sebagainya. Kemudian, di sini juga terdapat back button. Jika user mengklik, maka akan kembali ke tampilan produk. Kemudian di tampilan product name list ini, user juga dapat menginput data seperti product name, date, dan juga lain sebagainya. Dan ketika user mengklik button add item, maka sistem akan mengecek apakah semua data sudah terisi. Jika sudah, maka sistem akan menanyakan apakah data tersebut sudah benar. Jika user menjawab true, maka data tersebut akan save, kemudian akan muncul sebuah message new product added, dan kemudian akan refresh table dan data-data terbaru akan muncul di table tersebut. Dan di tampilan ini user juga dapat melakukan penghapusan data, yaitu sama seperti sebelumnya, user tinggal memilih baris yang ingin dihapus, kemudian mengklik button delete, kemudian sistem akan menanyakan apakah confirm. Jika true, maka data tersebut akan delete dan memunculkan message product delete. Kemudian refresh table dan data-data terbaru akan muncul pada table tersebut. Sekarang mari kita menuju ke aplikasinya. Nah, yaitu di sini terdapat button back. Jika diklik, maka akan kembali ke halaman purchase. Dan di sini user dapat memasukkan produk name yang diinginkan seperti batu bata merah. Kemudian insert bar ini akan diisi secara otomatis oleh sistem sesuai dengan username dan login pada aplikasi ini. Kemudian di sini dapat input date, dan ketika user mengklik add item, dan sistem akan menanyakan apakah confirm. Jika no, maka data tersebut tidak akan di-save. Jika user menekan yes, maka data tersebut akan ditambahkan pada tabel ini. Dan di sini user juga dapat melakukan penghapusan data. User tinggal memilih salah satu baris dan kemudian tekan button delete item, dan di sini akan menanyakan apakah confirm akan delete. Jika no, maka data tersebut tidak akan di-delete. Jika yes, maka data tersebut akan di-delete. Sekarang saya akan membahas mengenai fitur sales. Jadi di sini users dapat menginput customer name, contohnya pembeli A,
bill type antara cash atau kredit, serta menginput nama produk yang ada di sistem, contohnya antara paku, semen, atau tiang besi. Apabila user memilih salah satu produk tersebut, maka akan secara otomatis memunculkan produk ID dan selling price yang terbaru. Di sini apabila user mengisi kuantitas yang lebih dari stok yang tersimpan di dalam sistem, maka dia akan memunculkan sebuah notifikasi beserta informasi stok yang tersisa. Contohnya di sini tersisa 20 stok. Jadi user dapat mengurangkan produk yang ingin diberikan. Selanjutnya, user dapat menekan add order ini untuk mendapatkannya ke temporary data table yang akan dimunculkan di data grid ini. Pengguna juga dapat menginput barang yang lainan, contohnya seperti gini. Contohnya satu lagi, ada beli satu. Nah, pengguna juga dapat menghapus salah satu order ini, contohnya seperti gini. Selanjutnya, setelah user ingin save dan print ordernya, bisa menekan button yang ini dan akan memunculkan sebuah konfirmasi. Apabila pengguna menekan yes, maka akan ditambahkan ke database. Dan apabila pengguna ingin memprint cells ini, maka tinggal menekan yes ini dan dia akan memunculkan sebuah form sehingga pengguna dapat print keluar dengan menggunakan printer. Pengguna juga dapat menekan sales history ini untuk pergi ke screen sales history. Selanjutnya adalah flow dari sales screen. Jadi ketika formnya start, maka dia akan menuju ke sales screen. Di sales screen ini, pengguna dapat klik back button untuk kembali ke home screen dan klik sales history button untuk kembali ke sales history. Kemudian, pengguna dapat juga menginput data yang dibutuhkan seperti nama produk, kuantitas, customer name, cash atau kredit, dan sebagainya. Kemudian, pengguna menekan Save Order button. Setelah menekan tombol ini, maka akan menunjukkan Order Added. Setelah itu, sistem akan menyimpan datanya ke dalam temporary database, kemudian meng-refresh tabel yang ada di sales screen tersebut. Apabila pengguna ingin menghapus order tersebut, maka dapat select salah satu row yang ingin dihapus. Kemudian menekan Delete Order. Setelah menekan Delete Order, maka sistem akan menunjukkan Order Deleted. Kemudian dia akan menghapus data tersebut dari temporary database. Kemudian refresh table tersebut. Apabila pengguna sudah menginput semua order yang dibutuhkan, maka pengguna dapat menekan Save button. Setelah Save button ditekan, maka dia akan muncul sebuah konfirmasi apakah pengguna ingin save datanya atau tidak. Apabila pengguna ingin save datanya, maka dia akan mengambil data dari database, temporary database tersebut, untuk disimpan ke database yang asli. Kemudian, sistem akan menunjukkan order save ini dan menanyakan apakah ingin memprint order tersebut. Apabila pengguna tekan yes, maka dia akan membuka report screen tersebut sehingga pengguna dapat print. Dan tidak lupa setelah ordernya disimpan, maka akan refresh table-nya lagi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sales history yang berada di dalam bagian sales. Ketika user masuk ke bagian sales, maka user dapat melihat button sales history ini. Ketika tekan, maka user akan diarahkan ke halaman sales history dengan dua tabel yaitu sales history dan juga product list. Ketika user menekan button ini, maka akan diarahkan kembali ke bagian sales. Nah, user dapat menekan salah satu bagian dari sales history dan akan muncul produk-produk yang kemarin terjual ketika sales history ini dibuat. Nah, user juga dapat print sales history yang telah dilakukan dengan menekan button print selected dan kemudian akan diarahkan ke halaman report dan dapat print invoice-nya dengan menekan button print. Nah, ketika user ingin menghapus salah satu produk yang telah dijual sebelumnya, mungkin ada kesalahan atau apa, user dapat menekan salah satu produk dan kemudian menekan button delete sales. Dan akan muncul alert seperti ini, dan
ketika user selesai menghapus ini, maka di bagian produk jumlahnya akan secara otomatis diupdate dari pakunya paku yang awalnya berisi 30 tersisa 30 quantity sekarang menjadi 35. Bisa dilihat juga dalam flowchart ini ketika user pergi ke sales history screen, maka akan muncul dua tabel, dan ketika user menekan sales history button yang berupa panah itu akan kembali ke sales screen. Nah, ketika user ingin menghapus sales history yang telah dilakukan sebelumnya, user cukup menekan delete order, dan di bagian product list tabelnya akan di-update. Kemudian ketika user ingin print invoice-nya, user cukup menekan tombol print selected, kemudian akan memunculkan report screen, dan kemudian akan mengarahkan ke fitur print. Jadi kesimpulannya adalah aplikasi stock management ini berhasil kami buat sebagai proyek UAS kami dengan tujuan untuk memudahkan pendataan stok barang dan penjualan di toko-toko kecil seperti toko baju, sembako, dan sebagainya, demi menghilangkan risiko kehilangan data karena kecelakaan fisik dan tidak sengaja seperti basah, terbakar, robek, dan lain sebagainya. Dan hal yang kelompok kami gunakan dalam aplikasi ini berupa yang pertama Visual Studio 2019, yang kedua SQL Database, dan yang terakhir SAP Crystal Report Visual Studio Edition. Terima kasih atas waktunya yang telah menonton video ini. Apabila ada pertanyaan, silakan komentar. Dan terima kasih sekali lagi atas perhatiannya.